Shalom saudara-saudara. Salam. Terima kasih untuk puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan. Terima kasih atas kesempatan. Kami masih boleh hadir saat ini. Urapi kami, berkati kami.
nyanyi dari awal satu hal yang terima kasih atas segala kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau datang menikmati kehadiran-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya kehadiran kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati kami hari ini, memberkati kebaktian kami ya Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada saat ini mau datang kepadamu, biarlah Tuhan memberkati kami. Dan apakah yang kami lakukan hari ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah itu Tuhan boleh meninggikan Engkau dan juga menyenangkan hati-Mu. Kau juga Tuhan memberkati seluruh saudara kami yang belum hadir saat ini. Kau Tuhan menyertai mereka, melawat mereka dimanapun mereka berada. Terutama Tuhan mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan di hari yang akan datang kami boleh berkumpul kembali Tuhan di hari yang sama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan salam-salam dengan yang lain. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Hanya dosa, tiada terkira.
kembali segala puji syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi seperti rusa rindu sungai. Haleluya Yesus. Biarlah kami seperti rusa rindu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti
karunia bagi kami. Ini pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Kami haus akan kebenaran-Mu. Mari Tuhan, berfirman-Lah Engkau Tuhan, pakai hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan, agar firman-Mu masuk ke dalam hati kami menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Segala kuasa iblis yang ingin merebut firman-Mu dari kami, patahkan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita harus selalu bersukacita apapun yang menjadi keadaan kita. Malam hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar, karena saudara dan saya sama ya, kita perlu belajar ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini kalau kita melihat berita, saya di rumah itu tidak ada televisi ya, jadi tidak terlalu banyak tahu berita. Tetapi begitu saya membuka handphone, saya buka TikTok, itu juga ada berita. Saya sempat kaget ya, ternyata ada perang gitu ya. Membuat saya terasa gimana ya, ini apa, ini tanda apa ya Tuhan, kok sepertinya begitu ngeri ya. Itu sebabnya pada malam hari ini kita bersyukur kita ada di tempat yang aman dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya ingin ajak kita semua sama-sama belajar. Saya ambil tema cara bertobat yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, setiap orang percaya kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita mau buka satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana cara bertobat yang benar, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32, cara bertobat yang pertama yaitu dengan cara kita mengakui dosa yang sudah kita perbuat. Kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-5. Kalau sudah menemukan, kita akan sama bacakan. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-5. Kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku, dosaku. Selah. Puji Tuhan. Cara bertobat yang pertama yang benar yaitu, yang pertama adalah mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu ciri manusia itu angkuh ya, sombong. Nah, biasanya manusia itu kalau disuruh mengaku itu paling susah. Bahkan ya kalau kita melihat penjahat udah digebukin ya, udah di kantor polisi, itu suruh ngaku pun
udah dipukulin masih susah. Tetapi kita melihat Raja Daud ya, di dalam Mazmur tadi kita sudah membacakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu. Artinya apa? Cara kita bertobat yang benar itu yang pertama kita harus mengakui. Kita harus sadar diri. Itu hal yang paling ditakutin untuk dilakukan itu sebenarnya sadar diri. Tahu diri. Kalau kita masih memegang ego kita, mana mau kita sadar diri, tahu diri. Tetapi tadi kita sudah membaca bahwa Raja Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Artinya untuk kita bisa bertobat, cara untuk kita bertobat itu adalah mengakui segala perbuatan kita, mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Setelah kita mengakui, kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Apa di sana? Kita akan melihat Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini adalah salah satu perbandingan ya bagi kita untuk kita boleh perhitungkan dalam kehidupan kita bahwa kalau kita mengakui segala kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni. Bahwa dikatakan oleh kitab Amsal, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dengan kata lain tadi di dalam Mazmur dikatakan, dan engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Ketika kita mengakui, biasanya emang itu sangat berat ya, mengaku itu sangat berat. Tetapi ketika kita meninggalkan cara hidup kita itu mengakui dosa kita akan merasa ringan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengaku, maka kita akan merasa ringan. Di dalam sebentar ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, kita akan banyak baca ayat hari ini Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Maaf ini saya kelewat ya. Tadi kita masih berbicara tentang mengakui. Yang pertama adalah mengakui, tahu diri, sadar diri. Yang kedua, cara bertobat yang benar yang kedua adalah kita menyingkirkan segala rasa marah. Dalam hidup ini kita seringkali marah, bukan karena hal-hal yang datang kepada kita lalu membuat kita marah. Kadang kita sama Tuhan pun berani marah. Ada yang begitu? Ada yang begitu Bapak Ibu? Kita berani marah. Tuhan ini aku udah berdoa bertahun-tahun gak dijawab-jawab. Akhirnya kita ngambek berdoa. Udah Tuhan lah, saya gak usah berdoa lah. Bapak Ibu, kemarin saya sempat ngobrol sama tetangga. Beliau kan pindah dari deretan saya itu, berpindah ke tempat lain gitu.
Saya tanya, "You pindah?" "Iya." "Habis saya udah kesel, saya udah 20 tahun di sini." Dia bilang begitu. "Saya udah kerendam banjir berapa kali. Itu rumah saya temboknya itu hancur semua." Dia bilang begitu. "Saya udah 20 tahun di sini. Tapi sekarang ibu beli rumah baru." "Iya, saya beli rumah baru. Puji Tuhan, Tuhan sudah dengar doa saya." "Bu, 20 tahun saya," dia bilang gitu. "Waktu saya baru datang, baru 1 tahun, saya langsung kerendam segini," katanya. Karena rumah saya itu lebih rendah dari jalanan gitu. Jadi setiap hujan pasti air masuk ke rumah. "Itu saya bersabar, Bu, 20 tahun saya berdoa, bla bla bla." Dia bilang, "Iya, puji Tuhan, Bu, tapi sekarang udah aman ya?" "Iya, puji Tuhan, saya dapat beli rumah, dapat murah," dia bilang gitu. "Jadi rumahnya di sana lebih besar, Bu?" "Iya, lebih besar." "Tipe berapa, Bu?" "Harganya itu ya terhitung murah ya, ternyata tipe 72. "Wah, itu besar sekali, Bu." "Ya, puji Tuhan, Bu, mana saya dapat murah lagi." Ya, itulah kalau kita melihat orang mungkin enak ya, kita cuma dengar ceritanya saja gitu. Tetapi seringkali apa ya kita lakukan, kita berdoa baru berapa tahun udah kesel sama Tuhan. "Tuhan, kok Tuhan." Setelah kita cerita sama orang, ternyata 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. 20 tahun ternyata dia harus menahan kebanjiran, menahan kedinginan ya. Dia bilang, "Sampai saya malu, Bu, kalau ada orang datang ke rumah saya karena tembok saya itu hancur semua karena air udah berapa kali kerendam air terlalu tinggi gitu." Nah, kalau kita melihat ini, tadi poin yang kedua adalah singkirkan rasa marah. Artinya apa? Kita harus, yang pertama harus sadar, menyingkirkan rasa marah. Artinya kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus mengampuni. Jika kita masih marah, kita masih tidak mengampuni, kita tidak berdamai, maka artinya kita mengingkari langkah yang pertama, yaitu mengakui dosa. Jadi kan langkah itu harus mengaku dulu. Lalu kalau mengaku itu artinya kepada Tuhan, ke atas dulu. Lalu yang kedua itu ke sesama. Kita menyingkirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita simpan dalam hati kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus letakkan semua itu, lepaskan semua agar kita juga merasa ringan. Hal-hal yang seperti ini, kalau kita tidak melepaskan itu, karena kalau kita masih marah, masih tidak mengampuni, masih tidak berdamai, artinya kita masih belum bertobat, kita masih menggenggam, karena hal-hal itu adalah dosa. Amin. Ya, tidak mengampuni itu dosa. Mungkin itu hal yang sepertinya tidak salah bagi kita. Kita cuma simpan sendiri, kita sendiri, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi itu satu hal yang tidak baik yang kita harus lepaskan. Dikatakan harus bertobat dari hal itu. Artinya bertobat itu meninggalkan hal itu dan beranjak untuk melepaskan dan tidak menggunakannya lagi. Lalu yang ketiga, kita tinggalkan cara hidup yang lama. Apa sih cara hidup yang lama itu? Apa itu cara hidup yang lama? Pola pikir, kebiasaan lama, kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Mungkin kita sering mengeluh, sering khawatir, atau kalau ibu-ibu yang suka banyak ngomong itu suka keceplosan ya. Sampai hari ini saya masih kepikiran ya, karena saya pernah dengar di berita bahwa ngatain orang dengan sebutan guguk itu sekarang ada undang-undangnya nggak boleh gitu. Tapi masih banyak gitu, sampai
Saya justru anak-anak saya juga sering begitu, suka ngomong, saya suka ngomongin begitu, hati-hati dulu. Karena itu kebiasaan. Nah itulah hal-hal seperti itulah yang mesti kita tinggalkan. Itu hal-hal yang lama. Kenapa? Karena ya secara kita aja nih, cara kita mendengar aja itu tidak bagus, apalagi Tuhan, gitu. Sepertinya emang biasa-biasa aja, suka jir atau apa itu tuh bagi generasi kita itu sepertinya ringan banget gitu untuk disampaikan gitu. Saya juga agak terbeban gitu, karena saya juga punya anak, begitu juga. Sama beban kita sama Bapak Ibu, sama. Kadang saya suka coba dikurangin atau kamu mikir dulu lah. Pikirkan bagaimana kalau satu saat kamu ternyata ngomong hal itu dan membuat kamu bermasalah. Nah, itu yang harus dipikirkan. Bagaimana agar kita tidak sampai bermasalah dengan hal yang hanya mungkin terbiasa kita lakukan. Nah, itu hal-hal seperti itu pun yang harus kita tinggalkan untuk yang disebut bertobat dari hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, yang kehidupan yang lama, pola pikir yang mungkin yang harus kita tinggalkan juga. Itu kekhawatiran juga sebenarnya itu harus kita tinggalkan. Maksudnya bertobat itu kan meninggalkan, berarti kekhawatiran, kecemasan itu pun kita harus mulai tinggalkan, karena itu nggak berguna lagi. Ya, memang kita masih hidup, sementara selama kita masih hidup, kita masih punya daging ini, pasti hal-hal seperti itu masih ada. Tetapi sebaiknya hal-hal seperti itu kita kurangkan. Pelan-pelan pasti bisa. Siapa coba yang tidak khawatir? Saya pun setiap hari juga mengalami hal yang sama, khawatir. Tetapi saya terus belajar untuk kuatkan hati saya. Saya katakan Tuhan pasti tolong. Nah, dengan cara seperti itulah kita bisa terus semakin hari lambat laun kita akan tinggalkan semuanya. Nah, lalu yang selanjutnya, saya banyak mengambil ayat tetapi saya lupa nggak buka ya. Yang selanjutnya adalah ubah perilaku. Mungkin ubah perilaku ini agak sama ya, perilaku tadi pola pikir, kebiasaan sehari-hari, minat atau keinginan. Sekarang perilaku mungkin perilaku itu lebih ke tindakan ya, lebih ke tindakan yang tadinya mungkin kita malas untuk berdoa, malas untuk baca firman, malas untuk pergi beribadah. Nah, di dalam poin yang keempat ini kita harus mulai ubah hal-hal yang mungkin tadinya kita malas lah, ngapain? Tadi saya ajak anak saya, ayo kita ke gereja. Ngapain? Lah, ke gereja kok ngapain? Nah, ini contoh ini. Saya nggak mau ambil contoh jauh-jauh, anak saya aja. Ayo kita ke gereja. Ngapain? Lah, ke gereja kok ngapain? Ya beribadah. Nanti aja lah mah. Ini yang kayak gini nih. Saya jujur aja, saya nggak perlu lihat orang lain. Saya harus melihat ke dalam diri saya dulu gitu, dalam rumah saya. Ini saya kasih contoh untuk kita bahwa perilaku seperti inilah yang harus kita tinggalkan. Mulai kita ajarkan kepada anak-anak kita, ayo
waktu yang lalu saya sempat dengar Ibu Gembala puji Juan pinter ibadah. Lama-lama merosot ya. Itu yang harus hari-hari ini ayo kita bawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Memang nggak gampang. Ya contohnya saya sendiri aja baru tadi saya yang semangat ibu saya tadi dari jam 4 udah mandi, udah pakai baju, udah cantik. Begitu udah selesai nyisir deh, sakit perut, iya, sakit banget nggak? Sakit, dia bilang gitu. Mau BAB? Iya, ya udah BAB. Terus abis itu gimana? Udah enakan belum? Iya enakan. Beliau pegangin botol, jadi dikompres air panas gini, digelinding-gelindingin air panas di perut, lalu minum air panas juga. Tapi pada akhirnya, ayo mau pergi enggak? Enggak nanti takut ngerepotin. Nah, seringkali kita temukan hal-hal yang seperti ini. Tetapi sebagai orang tua, sebagai orang-orang percaya, kita mau terus bawa kehidupan kita, perilaku kita mau semakin hari kita bagaimana? Orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk meneladani Kristus. Melalui apa? Melalui kasih, ketaatan kepada firman dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertobatan tadi dimulai dengan saya katakan kesadaran diri ya tadi, kesadaran diri dalam artian kita harus memiliki kerendahan hati, kerelaan hati. Kerendahan hati tadi untuk mengaku, untuk sadar bahwa ini loh aku berdosa Tuhan, tolong ampuni aku. Lalu kerelaan hati untuk apa? Untuk dibentuk, karena setelah kita mengaku itu akan ada banyak hal yang harus kita buang dari hidup kita. Kalau kita nggak rela, ya pasti kita masih pegang aja, kita masih genggam aja, amin? Ya, kalau kita masih genggam aja, artinya kita nggak bisa melepaskan, ya nggak selesai pertobatan kita. Lalu apa? Berserah diri, menyerahkan semua hal-hal yang tidak seharusnya kita bawa, seperti tadi pola pikir, kebiasaan yang harus kita tinggalkan semua. Lalu kita ubah perilaku kita secara batiniah ya. Pertobatan itu nggak bisa hanya secara perilaku. Yang lebih penting itu adalah dari dalam. Ada pertobatan dari dalam, itu secara batiniah. Bertobat itu bukan hanya setiap hari ke gereja lalu komitmen untuk pelayanan, bukan seperti itu. Karena ada banyak juga orang-orang yang sudah melayani, mungkin sudah ambil pelayanan, belum tentu punya pertobatan. Masih ada banyak hal yang belum ada kerendahan hati, belum ada berserah diri, belum ada kerelaan, masih ego, masih manusiawi. Tetapi malam hari ini ada 4 poin yang kita tadi sudah pelajari bersama. Yang pertama yaitu mengakui dosa, yang kedua singkirkan rasa marah atau mengampuni, berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah tinggalkan cara hidup yang lama. Yang keempat, ubah pola pikir atau perilaku. Mengubah perilaku itu kita meneladani Tuhan Yesus. Jadi patokan kita, panutan kita adalah Yesus. Apa itu yang Yesus ajarkan kepada kita? Apa yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus? Yaitu kasihnya, ketaatannya kepada firman,
dan kerendahan hatinya. Perilaku utama ini, perilaku ini meliputi apa? Mengasihi, itu mengasihi Allah, kasih kita kepada Allah. Mengasihi sesama. Apa itu mengasihi sesama? Memaafkan, melayani tanpa pamrih. Lalu kita harus senantiasa hidup kudus dan menjadi saksi. Ini adalah perjalanan seumur hidup kita. Jadi pertobatan itu kita harus lakukan setiap hari. Seumur hidup kita terus kita lakukan terus sampai apa? Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini memotivasi kita, meskipun mungkin sedikit, mungkin acak-acakan ya, tapi saya percaya Roh Kudus akan terangkan lebih lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita percaya, kita imani bahwa setiap firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kalau kita mau taat, mau setia, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya percaya bahwa firman yang hidup dan berkuasa ini akan terus menguasai kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya itu kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Rumah doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami dengar bersama. Ajari kami terus Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, kerelaan hati untuk berserah diri, untuk mengubah segala apa yang tidak benar dan tidak baik dalam kehidupan kami. Untuk kami terus Tuhan taat, setia, meladani Engkau dalam kasih, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan, jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu.
kasih Kristus Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kami, memanggil kami, biarlah pertobatan kami adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami belajar untuk mengampuni Tuhan, sekalipun sulit mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Tapi biarlah kami belajar untuk mengampuni Tuhan, karena kami tahu ketika kami mengampuni dengan benar, maka Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kami. Ajar kami juga untuk memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami, ketika hidup kami hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan buat akan menjadi indah, dan Tuhan akan memudahkan setiap perjalanan kehidupan kami. Bahkan ajar kami Tuhan, perilaku-perilaku kami yang mungkin dahulu tidak baik, tidak benar, tapi biarlah hari ini kami mengambil satu keputusan untuk membuat keputusan perilaku-perilaku ke arah yang benar, perilaku-perilaku yang mempermuliakan nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada saat malam hari ini firman Tuhan kembali menegur kami, karena kami tahu Tuhan, biarlah hidup kami hanya hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berbuah-buah, menghasilkan buah yang terbaik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Muda yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kita kembali diingatkan supaya kita meninggalkan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Kita mau memberikan persembahan, tapi undang bertugas. Kami mengucap syukur pada-Mu Bapa, di mana Engkau Tuhan Yesus masih selalu menyertai kami Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengar daripada firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memberikan persembahan untuk melanjutkan kegiatan di gereja ini Bapak. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang beri Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dari David Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya anak-anak Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
Saya mengundang, mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam Tuhan. Diberkatilah seluruh kami yang hadir malam hari ini oleh sebab anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar yang menopang dan menolong kami. Diberkati kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Tangan kekuatan Tuhan yang menopang dan melawan kami semua. Pulihkan dan berkati kami, setiap kerinduan, setiap permohonan kami. Kiranya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam serangkaian ibadah kami. Dari awal hingga selesainya, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Penjagaan Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama katakan amin. Yes, gak usah dah, sampai dua sekali dua, double. Gepa, kali dua double. Aduh, belum kan sampai pegang foto ya. Namanya Bapak. Oh iya. Ada itu ya, Bu. Bersama dia. Ayo. Pas doang cantik. Kalau rumah jadi jelek. Bisa dah.